Halo semuanya, selamat datang di channel kita ini. Let's go to Thailand. Dan dari situ kita akan nyetir mobil listrik ke Vietnam. Haha, pasti seru banget ini. Let's go. Thank you so much. Oke, jadi sekarang saya sudah di Bangkok, Thailand, tapi nggak akan lama karena ini kan menjadi perjalanan yang menarik. Jadi kalau misalnya Anda semua ingat, waktu itu saya pernah bilang bahwa masih banyak yang khawatir tentang perjalanan jauh menggunakan mobil listrik. Walaupun saya juga sudah pernah 2 kali melakukan perjalanan jauh dengan Ioniq 5 saya, tapi ternyata postingan itu kemudian direspon oleh Hyundai ASEAN. Dan kebetulan mereka mengadakan acara Ioniq 5 ASEAN Trip. Jadi menggunakan Hyundai Ioniq 5 berkeliling ke negara-negara ASEAN, dan mereka mengundang saya untuk ikut sebagai satu-satunya wakil dari Indonesia. Nah, sebenarnya perjalanannya itu dimulai dari Singapura, kemudian ke Malaysia, Thailand, terus Thailand ke Kamboja, kemudian ke Vietnam. Nah, tapi yang dari Singapura itu kebetulan bentrok dengan saya balap Sepang 1000 km di sirkuit Sepang di Malaysia. Nah, tapi terus mereka bilang kalau mau ayo nyusul di tengah. Ya udah, saya nyusul di tengah. Jadi kemarin tuh saya baru selesai balap 1000 km di Sepang. Kemudian Diandra bawain koper baru. Diandra sama Dito datang sekalian nonton, bawain koper baru, isinya juga baju-baju bersih. Jadi koper lama saya udah dibawa pulang lagi sama mereka berdua ke Jakarta. Dan sekarang saya langsung nggak balik lagi ke Indonesia, dari Malaysia langsung ke Thailand. Dan besok pagi akan langsung melakukan perjalanan ke luar negeri. Jadi benar-benar keluar dari Thailand dengan Ioniq 5. Nah, tapi sebelumnya sore ini akan ada acara yang cukup menarik dulu di Bangkok. Let's go. Oke, kita udah sampai tempat acaranya. Nah, jadi ada acara. Tadi saya dikasih tahu di sini acaranya itu ada seperti lomba masak dengan master chefnya Thailand, dan ini kayak perkenalan Hyundai Ioniq 5 ini di Thailand karena sebentar lagi di launching. Jadi mereka belum launching Ioniq 5 itu, dan acara ini semua listriknya itu disuplai oleh listrik dari Hyundai Ioniq 5 atau disebut dengan fitur V2L ya. Anda pasti udah tahu, vehicle to load. Nah, ini bahkan nanti pertunjukan musiknya itu juga listriknya dari Ioniq 5. Again, thank you very much for your brave participation, from AA, Automobile Association Singapore, and Hyundai Motor Club from Korea, and also my distinguished, KOS from Indonesia and Thailand. เข้ามาร่วมในกิจกรรมของ Ioniq 5 ASEAN Trip ครั้งใหญ่ Nah, ini yang di belakang lagi ngomong, ini adalah reviewer mobil dari Thailand, namanya Niti dari Autoliv Thailand, dan dia sudah menyetir mobil ini di leg sebelumnya. Nah, nanti kita tanya-tanya ke dia gimana impresinya. Okay.
baru saja mobil yang mau saya pakai itu, mobil yang akan dipakai besok itu akan di charge dari mobil lain karena mobil ini juga ada kemampuan untuk V2V, vehicle to vehicle gitu ya. Nah, V2V. ya, sekarang saya kenalkan Anda ke Kuniti. Dia dari Auto Life Thailand dan dia sudah menyetir Ioniq 5 kemarin. Saya akan tanya bagaimana impresinya tentang mobil ini. So Nitin, really nice to meet you. Sawadika. I've watched your video. You are a very good reviewer. Oh, thank you. And you've driven this car From Hanjai to Bangkok. how many days? 3 days. 3 days. 3 days and 800 kilo. So this is the first time you First time for my Ioniq 5. Ioniq 5. Yeah. So in Thailand, how's your impression to Ioniq 5? I think it's a very good suspension and accelerated very good. And the big, it's very big in CSUV. Yeah. CSUV segment is too big. Yeah. In Interior, yeah. Interior, yes, very good and adaptive cruise control. About safety. Safety, yeah, is about the very safety, good. yeah. When you drive too fast, I think it's very important I in see. Thailand and I see. every country. I see. It is very good. Jadi beliau bilang pertama suspensi dan kelegaan interiornya itu sangat bagus, jadi nyaman dan dia sangat senang dengan fitur radarnya yang bisa mengatur jarak, adaptive cruise controlnya semua, dan dia bilang ini mobil juga kencang dan dia sangat nyaman lah berjalan dengan mobil ini. So, ayo And you have to try to Cambodia and Vietnam. How many days? 4 days. Yeah. So you're not joining me. No. Why? I lot of shop in Thailand. So Good luck, really good luck. really nice to meet you. Hope we can meet in Indonesia. Yeah. Come to Indonesia Okay. and we will review car together. Thank you. Okay. Thank you. so much. Thank you. Bye. Bye. Nah, itu ada demo masak. Jadi ada lomba masak juga di sini dan listriknya menggunakan listrik dari Ioniq 5 yang mau saya bawa besok. Yeah, the second round. How we love and Nah, itu enjoy dia and pemenangnya. Really, Oke, acara electric power udah selesai. in really Sekarang tinggal practical reality. istirahat di Put your hotel. hands together, boys. Dan Oh, yang paling menarik, besok saya sudah akan berjalan ke negara lain. Monday as well. Let's go. Thank you. Selamat pagi, hari ini kita akan mulai perjalanan dan tujuan pertama langsung ke Kamboja. Tapi saya nggak tahu mau stop di mana aja karena kita akan ikut rombongan. Dan ini yang saya bawa mobil dengan plat nomor Indonesia. Nanti juga saya ceritain gimana caranya bawa mobil Indonesia ke luar negeri karena Anda juga bisa melakukannya. Tapi sekarang, let's go. Nah, di awal perjalanan nih ya kita mesti negosiasi sama padatnya Bangkok. Dan Bangkok itu mirip-mirip Jakarta ya, nggak terlalu jauh ininya, pemandangannya nggak jauh beda. Nah, ini rombongan kita, jadi rombongan kita itu iring-iringan tapi tidak pakai hazard seperti seharusnya. Saya kenalin dulu yang ada di mobil. Ini sama Mas Arthur. Yes, hello. Sama Pak Riki. Pak Riki ini dari Hyundai ASEAN. Pak, makasih ya udah ngundang saya Pak ya. Sama-sama. Jadi santai ya Pak Riki ya perjalanannya ya. Santai banget. Nah, kita bareng sama IMI-nya Singapura ya, AAS Automobile Association Singapore. Terus perjalanan ini tuh memang dibuat untuk merefleksikan kondisi nyata lah. Kita road trip pakai mobil listrik jarak jauh. Nah, tujuan pertama kita kali ini langsung ke Kamboja. Saya belum pernah pindah negara pakai mobil. Biasanya kalau nggak pakai
hanya pakai pesawat sih saya pernahnya, hanya pakai pesawat terbang ya, pakai kapal laut juga belum pernah pindah negara. Jadi kita langsung menuju ke arah Kamboja. Saya nggak tahu kita berhenti di mana, kita ikutin aja. Tapi kalau yang di Bangkok itu nyetirnya mirip Jakarta lah, nggak yang 100% teratur juga ya. Ada mobil-mobil motong mendadak, terus ada motor, walaupun motornya nggak sebanyak di Indonesia. Dan ketika di tol juga ya ada 1-2 mobil yang lewat bahu jalan gitu. Tapi kita untungnya melawan arus nih ya. Jadi orang yang mau masuk kota Bangkok yang padat gitu, jadi kita nggak terlalu macet. Moga-moga kita bisa lancar nih semuanya nih. Oke, sekarang silakan Anda nikmati pemandangan keluar Bangkok. Nah, ini tol yang Easy Pass ini kayak RFID ya kalau di Indonesia. Jadi dia langsung ini sendiri, ngebuka sendiri. Dan udah banyak lainnya di Bangkok. Nah, itu kalau Anda lihat macet di sebelah kanan, itu terjadi setiap hari di Bangkok. 10 km panjangnya kemacetannya. Jadi ya sama parahnya dengan di Indonesia. Anggap aja ini mungkin dari arah Cibubur atau dari arah Bekasi ke Jakarta di belakang. Jadi Ioniq 5 yang saya pakai ini benar-benar mobil rakitan Indonesia yang dijual di Indonesia. Ini punyanya Hyundai Motor Indonesia yang dikirim ke Singapura. Jadi perjalanan ini sebenarnya sudah mulai dari Singapura ke Malaysia, Malaysia masuk ke Thailand di bagian barat ke dekat Phuket sana, kemudian lanjut terus sampai Hat Yai, kemudian ke Bangkok. Nah, sebenarnya saya itu diajak dari Singapura, ikutan bener-bener itu lebih dari 2000 kilo kali sampai ke tujuan akhir. Tapi kebetulan bentrok dengan saya balap di Malaysia, di Sepang akhirnya. Dan kan Anda juga ingat kan, ini sebenarnya undangannya cukup mendadak nih, gara-gara saya ngasih polling ke Anda gimana, apakah masih khawatir tentang EV jarak jauh. Nah, terus kemudian mereka sedang mengadakan acara ini, dan acara ini tuh ya nggak ada media, karena acara ini mereka buat bersama IMI-nya Singapura. Terus mereka jadi ngajak saya deh. Ya udah, cuman saya bilang saya baru bisa di tengah ikutnya, akhirnya saya nyusul di Thailand sini. Nah, oke, balik lagi ke mobilnya. Ioniq 5 yang saya pakai ini ya, ini mobil dari Indonesia, dan ini adalah yang tipe signature long range. Anda bisa lihat ada panoramic roof di atas, artinya baterainya ini sudah 72,6 kWh dan range-nya itu 451 km, yang mana itu more than enough buat sehari-hari. Nah, tapi untuk trip ini supaya bisa lebih jauh lagi range-nya, kan kalau yang long range signature bisa pakai 20 inci. Nah, ini pakai yang ambil dari yang short range atau yang long range non signature yang 19 inci. Dan dari data Hyundai, ketika bannya itu 19 inci, range-nya bertambah dari 451 menjadi 481 km. Nah, itu jadi bikin kita aman deh. Nah, tapi sekarang nanti saya mau lihat juga deh sampai ke tujuan-tujuan itu sisanya masih berapa dan mudah apa enggak ngecharge di sini. Kalau di Indonesia saya udah pernah ngebuktiin sendiri, Trans Jawa itu banyak tersebar SPKLU yang high power gitu ya di mana-mana. Tapi kalau di Bangkok Kamboja saya nggak tahu, apalagi dari panitia bilang rute Bangkok Kamboja Vietnam ini yang paling sedikit SPKLU-nya. Dan ini rombongannya sama sekali nggak memikirkan kehematan bahan bakar nih. Mereka jalan 120, 130. Ya emang boleh sih di jalan tolnya. Tapi kan saya pikir kalau kita mau jalan jauh pakai mobil listrik seperti ini, kita harus jaga kecepatan. Nih enggak loh. Nah, ini baru pertama kali nih saya akan jauh akan jalan jarak jauh naik Ioniq 5 tanpa mikirin kecepatan. Ya udahlah, toh saya rame-rame ini. Sekalian kita lihat, saya jalan 120 km per jam lebih nih sekarang. Kita mampir dulu ke pompa bensin. Ya, tapi jelas nggak untuk ngisi bensin. Nah, ini mobil kita. Bebas ganjil genap.
Tapi di sini nggak ada ganjil genap. Nah ini ada mobil dari Singapura juga. Nah mobil dari Singapura ini dia pakai yang 19 inci juga. Tapi ada juga yang pakai 20 inci. Jadi memang semuanya. Jadi dicoba semua varian yang pakai 20 inci dan pakai 19 inci. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Dan tadi saya sempat ngeliat nih harga bensin di sini. Jadi dia ada oktan dari 87 sampai 95 di sini. Nah, yang 87 itu harganya kalau dirupiahkan tuh hampir 13.000. 12.900, sedangkan untuk yang 95-nya itu di 15.500. Jadi ya mirip lah kalau yang 95-nya, tapi yang 87-nya jelas lebih mahal karena kita Pertalite, karena ada subsidi oktan 90 10.000, tapi di sini sebenarnya mestinya oktan 87 aja tuh hampir 13.000 mestinya harganya. Jadi ya sama mahalnya seperti di Indonesia, tapi kita nggak perlu beli bensin karena kita pakai listrik. Let's go, jalan lagi. Nah ini kita udah di jalan luar kotanya, dan kalau bisa dilihat di sebelah kanan itu masih ada pembangunan jembatan layang. Jadi memang pembangunan infrastruktur di Thailand mirip lah dengan di Indonesia, belum 100% selesai, masih terus dibangun, makanya masih developing country. Nah, kita mulai masuk jalan luar kota yang lumayan tradisional. Ini lumayan bergelombang nih. Tapi tetap kita bisa lari 110 sampai 120 di sini. Nah, ini walaupun jalan luar kota ya, tapi ini relatif lurus, cukup mulus. Ya, gelombang-gelombang dikit dan nggak ada orang lalu lalang, jadi lebih rapih lah dibanding jalan luar kotanya di kita gitu ya. Tapi ada peringatan ini tadi, hati-hati gajah menyeberang. Jadi kadang-kadang bisa ada gajah, tapi moga-moga aman. Dan karena jalannya relatif lurus nih, ini kita udah mau ke arah perbatasan Thailand Kamboja, dan marka jalannya jelas, jadi saya bisa pakai fitur adaptive cruise controlnya sama lane following assist-nya, jadi lebih relax dan lebih aman. Oke, kita makin mendekat ke perbatasan Thailand Kamboja dan kita mau makan siang dulu. Sekarang itu kita sudah menempuh jalan 208,8 km dan baterainya masih setengah ya, 51%. Artinya ini masih bisa jalan kira-kira 200-an kilometer lagi, dan pasti di atas 400 km range-nya. Dan ini tadi nyetirnya gila-gilaan 120, 130, bener-bener nggak ada menghematnya tuh nggak ada gitu loh. Nah ini di sela-sela makan siang, ini ada 2 charging station di tempat ini dan 2 mobil ini di charge. Ini mobil dari Singapura dua-duanya lagi di charge. Sebenarnya belum habis, cuman buat top up aja. Nah 2 mobil lagi, satu dari Indonesia dan satu lagi juga dari Indonesia, ini kita belum di charge, kita masih jalan terus. Nah ini kita pit stop di Big C Super Center. Saya nggak ngerti nih bacaannya apa, tapi kita lihat aja yuk ada apa aja di sini. Ya mirip di Indonesia, cuman kebanyakan huruf Thailandnya aja. Nah di shopping mall ini ada banyak pilihan makanan lokal juga ya, ada food court, tapi coba pilih yang aman dulu. KFC nyobain, sayang originalnya nggak ada, jadi adanya crispy-nya rasanya mirip sama di Indonesia. Yang beda sambelnya, ini saus tomat, sambelnya bening gitu, dan rasanya agak manis seperti sambal Thailand gitu ya. Pokoknya tetap KFC yang sambelnya the best.
ya di Indonesia. Oke, kita makan dulu. Tapi sebenarnya saya nggak begitu tahu persis sih ini sama crispy di Indonesia apa enggak, karena saya nggak pernah atau jarang banget nyobain crispy di Indonesia, karena menurut saya crispy ya bukan KFC ya harus original. Kalau menurut saya kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, kita nikmatin aja. Nah, kemarin tuh ngambil ATM agak kebanyakan di Thailand. Padahal sebentar lagi kita ke Kamboja, ke Vietnam udah nggak kepake lagi uang Thailand. Jadi ya udah kita belanjain aja. Naik kebetulan tempered glass handphone saya itu udah rusak, ganti di sini. Kalau di Jakarta 150.000, di sini 80.000. Nggak pakai ditawar lagi tuh, nggak pakai ditawar, langsung harganya udah. Oke, sekarang udah beres, udah mulus lagi semuanya. Kapun kah? Let's go, kita lanjutkan perjalanan. Oke, let's go. Kita jalan lagi menuju border Kamboja. Dan kok ada yang ini ya? Ada yang beda. Oh, udah 100% lagi baterainya. Jadi tadi ternyata selama kita ngecharge itu mobil yang 2 udah selesai, terus mobil kita di-chargein. Effortless banget ya, kita cuma berhenti makan, belanja-belanja dikit, tiba-tiba udah 100%. Oke. Wah, makin confidence di jalan. Let's go. Enak banget keluar kota kayak gini ya. Lurus aja. Kayak tol, ini bukan tol kan? Kayak tol tapi bukan tol ini. Astaga, ini double cap. Double cap. Bikin kayak gini. Oke, kita sudah mulai mendekati perbatasan. Tulisannya di kiri itu border. Dan gedung di depan itu, di seberangnya mestinya sudah Kamboja. Jadi ya seperti biasa, paspor udah dikantongin. Tapi nanti mungkin proses imigrasinya tidak boleh direkam kamera ya. Jadi kita berhenti, penumpang itu nanti disuruh keluar semua. Habis itu mereka pemeriksaan imigrasi seperti biasa. Setelah beres baru kita nyebrang ke Kamboja. Oke, let's go, kita keluar mobil. Nah, jadi buat paspor kontrolnya tetap kita harus jalan seperti ini. Keluar dari mobil buat dikasih stempel. Oke, kita udah selesai border yang di Thailand. Sekarang kita masuk ke depan itu perbatasan Kamboja. Jadi di Kamboja kita ketemu imigrasi lagi. Nah, itu dia border Kambojanya. Benderanya udah bendera Kamboja di sini. Nah, kita bisa lihat hurufnya udah beda, bukan huruf Thailand lagi tapi Kamboja, yang artinya kayak itu, paspor luar negeri, belok kanan. Halo Kamboja. Kita sekarang di Kamboja. Alhamdulillah kita sudah nyebrang ke Kamboja, dan kelihatannya mungkin ini pertama kalinya mobil listrik buatan Indonesia yang menginjakkan rodanya di Kamboja. Nah, sekarang kita langsung nyetir di Kamboja, dan ini tricky. Nanti saya kasih tahu kenapa. Sekarang let's go. Oke, let's go, kita jalan. Dan kenapa trikinya? Karena di sini mobil semua itu setir kiri, jadi lalu lintasnya di kanan. Jadi saya harus jalan di jalur kanan pakai mobil setir kanan. Ini saya baru pertama kali kalau nyetir di jalur kanan dengan setir kiri. Saya sering di Eropa, Amerika. Nah, tapi ini pakai setir kanan di jalur kanan, pakai setir kanan di negara dengan setir kiri. Nanti saya kasih tahu rasanya gimana. Sekarang kita jalan dulu, dan ini kita dikawal polisi di sini karena aturannya di Kamboja kita harus pakai hazard. Ya udah deh, saya bukan anak kampung sini, ikutin aja deh. Kalau di Indonesia sih saya paling ogah konvoy pakai hazard, tapi karena saya baru di Kamboja ya udah kita ikuti petunjuk polisi setempat yang mengawal kita di depan. Nah, ini jalannya tuh agak beda ya sama Thailand ya, nggak ada marka jalan yang jelas gitu ya. Nah, ini di sini juga sama ya, seperti di Indonesia. Jadi banyak motor yang bawa muatan banyak seperti ini, dan ya mirip Indonesia juga ininya pemandangannya. Nah, jadi ternyata setelah saya rasakan
ada gampangnya, ada susahnya. Menurut saya lebih gampang nyetir setir kanan di jalur kanan dibandingin setir kiri di jalur kanan. Kenapa? Karena kita terbiasa setir kanan, jadi kita menempatkan mobilnya tuh udah bener gitu. Kebanyakan tuh kita kalau terbiasa setir kanan terus kita nyetir mobil setir kiri, itu kita terlalu ke kanan menempatkan mobilnya. Nah, tapi kalau ini kita menempatkan mobilnya pas, jadi orientasinya gampang. Tapi yang tricky adalah kalau mau nyalip, karena ini misalnya kayak kita mau nyalip mobil depan, kalau kita nggak bisa ngelihat ke kiri karena kita posisinya di kanan gitu. Untungnya kita pakai police escort, tapi kalau misalnya kita nyetir sendiri sih ya mesti hati-hati banget atau minta bantuan dari penumpang di kiri gitu. Tapi nyetirnya enak-enak aja, nyetir setir kanan di jalur kanan. Asal ingat aja ya, jangan ngambil jalur sebelah, karena kalau ngambil jalur sebelah dibilang wah nih lawan arah nih, di videoin terus nanti viral lagi di Instagramnya mereka. Sepertinya sih ini memang benar-benar mobil listrik rakitan Indonesia pertama yang menginjakan rodanya di Kamboja. Jadi malam ini Ioniq 5 yang biasanya mencicipi listrik Jakarta, dia akan mencicipi rasanya listrik di Kamboja. Nah, sekarang kita langsung jalan ke tempat penginapan atau kemanapun, saya nggak tahu. Pokoknya saya ikut aja di depan dan silakan Anda nikmati beberapa pemandangan atau beberapa scene dari Kamboja ini. Sedikit ya bicara tentang Kamboja ini. Jadi Kamboja tuh udah dari tahun 600 lah didirikannya. Kemudian dalam perjalanannya juga sempat porak-poranda juga karena perang berselisih melawan Vietnam juga. Yang benar nanti kita akan ke Vietnam, tapi sekarang sudah damai semuanya. Tapi mereka masih dalam taraf membangun negaranya ya. Jadi masih masuk developing country. Ya sama seperti Indonesia, cuman kalau dari PBB dia dikategorikan negara berkembang yang masih level bawahnya ya. Jadi benar-benar masih banyak sekali yang bisa dikembangkan di sini. Taraf hidupnya juga masih banyak yang bisa ditingkatkan dari rakyatnya di sini. Dan walaupun bersebelahan dengan Thailand, tapi bahasanya beda, benar-benar beda. Mayoritas di sini beragama Buddha, tapi yang kedua ada 2% dari penduduk Kamboja ini beragama Islam, baru sisanya yang lainnya. Jadi 90 sekian persen itu Buddha, 2% itu Islam, dan sisanya ya campuran yang lain. Nah, ini kita masuk ke kotanya nih. Oke, jadi ini pit stop sebentar kalau ada yang mau buang air. Ini kita di pompa bensin, tapi ya kita nggak perlu ngisi bensin. Tapi itu ada minimarket. Kita lihat ada apa aja isinya, cuman nggak boleh bawa kamera ke dalam. Nanti langsung saya liatin saya beli apa. Oke, saya udah beli. Tahu saya beli apa? Ada Indomie mie goreng di sini. Harganya Rp4.000 kira-kira di sini. Gak apa-apa, nanti buat makan di hotel. Dan di sini uniknya ya, kita bayar itu bisa pakai dua mata uang. Kita bisa pakai mata uang real, yaitu mata uang yang dari Kamboja. Itu kursnya kira-kira 1 rial itu 3,8 rupiah lah. Atau kita boleh ambil, kita boleh beli pakai US dollar. Jadi tadi saya beli pakai US dollar, kembalinya sebagian US dollar, sebagian rial. Oke, kita lanjutkan perjalanan lagi. Masih 100 kilometeran ke hotel. Sekarang baterainya masih 77%. Nah, ini udah mulai gelap. Walaupun mungkin Anda masih ngeliatnya terang di kamera ini karena kameranya bagus banget nih. Cuman ini udah mulai gelap, udah masuk maghrib, dan di jalannya ini nggak ada lampu sama sekali. Jadi kita mesti berhati-hati. Lumayan mengerikan ya jalanan luar kota di Kamboja ini. Nggak ada lampu sama sekali di pinggir jalannya, dan jalannya dua arah tanpa pemisah. Oke, kita full konsentrasi aja sampai ke tempat penginapan.
alhamdulillah kita udah sampai hotel di Kamboja di kota Siem Reap. Dan ini total dari ngecharge terakhir itu kita udah jalan 218 km dan baterainya masih sisa 57%. Tapi ya selama kita tidur nanti mobil ini di charge juga. Jadi total tuh kita udah dari Bangkok itu 400 km lebih lah. Mestinya sih bisa sekali charge, tapi tadi karena kita ngecharge pas lagi di tempat istirahat, jadi bener-bener lebih dari cukup, masih 57%. Kita sekarang istirahat, mobil juga di charge sama panitia karena kebetulan di hotelnya ada charger, dan kita tinggalkan mobilnya. Good morning. Sekarang kita akan jalan lagi. Tapi hari ini kita tidak akan keluar kota. Hari ini akan mengunjungi sejumlah tempat wisata di Siem Reap. Karena Siem Reap ini ternyata salah satu destinasi wisata yang sangat populer dari wisatawan mancanegara. Jadi kita akan melihat beberapa tempat wisata. Makanya saya akan meminta Pak Ricky atau siapapun tim dari Indonesia, dari Hyundai ASEAN itu untuk menyetir mobilnya, dan saya akan menemani Anda melihat tempat-tempat wisata di Siem Reap ini. Siapa tahu bisa jadi referensi kunjungan wisata Anda berikutnya. Let's go. Nyetir dulu ya Pak Ricky ya. Siap. Waduh, thank you. Pak Ricky ini dari Hyundai ASEAN. Saya soalnya spesialis antar kota antar negara aja Pak. Siap. Oke, yuk kita. Ritnya beda ya. Ritnya beda. Ritnya beda. Saya juga baru pertama kali, Pak. Jadi ingat ya Pak, kita nyetirnya di jalur kanan. Siap. Banyak-banyak berdoa ya. Oke, kita sekarang jalan sambil kita lihat-lihat ya ada apa aja di Siem Reap. Nah, ini kita lagi macet dan dari tadi tuh turis tuh pada ngasih jempol ke kita, ngomong ke kita, terus orang-orang setempat banyak yang ngeliat. Karena kayaknya ini mobil belum dijual di ini apa ya? Belum dijual di Kamboja ya. Dan mereka bingung, ada mobil yang belum pernah mereka lihat, plat nomornya juga belum pernah mereka lihat. Bapak-bapak, ibu-ibu di samping ya. Ini plat nomor anti ganjil genap. Oke, kita udah dapet tiketnya. Tiketnya pakai foto. Sekarang jalan lagi naik mobil karena ternyata di sini cuma beli tiketnya ke Angkor Area. Ini menarik nih Angkor Area. Nanti saya perlihatkan. Nah, jadi sekarang itu kita di Angkor Kompleks. Jadi Angkor Kompleks ini terdiri dari ribuan candi. Dan yang terbesar itu yang di belakang yang namanya Angkor Wat. Nah, ini dulu didirikan oleh seorang raja yang mendeklarasikan dirinya sebagai raja di tahun 1100-an. Dan ini dibangun kalau nggak salah dari tahun 1100-an awal, 1113 sampai 1150, 37 tahun. Jadi bukan hanya Angkor Wat-nya saja, tapi juga seluruh kompleksnya. Dan itu menurut beberapa ilmuwan di dunia itu sangat cepat karena ini besar sekali, hampir 200 hektar. Dan ketika di mapping dari satelit, ilmuwan memprediksi bahwa kompleks Angkor ini itu pada saat di zamannya itu kemungkinan menjadi kota yang terbesar di dunia, peradaban yang terbesar di dunia di sini. Nah, ini kemudian ditetapkan sebagai UNESCO Heritage Site ya, Angkor Wat dan Angkor kompleksnya ini semua. Dan pengunjungnya biasanya ramai banget. Ini tahun-tahun sekarang ini mungkin sekitar 500 ribuan, 600 ribuan setahun, tapi sebelum pandemi itu sempat mencapai 2,6 juta orang. Dan ini Anda bisa melihat betapa luar biasanya membangun struktur-struktur di sini hanya dengan batu di tahun segitu. Dan ini dulunya candi Hindu, kemudian dikonvert menjadi candi Buddha, Angkor Wat.
Nah, karena ukuran yang besar ini, UNESCO juga bilang bahwa Angkor Wat dan Angkor Kompleks ini adalah kompleks religion atau area keagamaan yang paling besar di dunia, dan Angkor Wat ini memang menjadi salah satu situs wisata utama yang ada di Kamboja ini. Wah, ini seperti kolam ya. Mungkin juga untuk berendam atau mungkin untuk satu ritual keagamaan dulu di area ini. Nah, ini juga masih dalam tahap restorasi. Jadi karena pada saat perang itu rusak, kemudian direstorasi besar-besaran melibatkan seluruh negara, banyak negara di dunia. Nah, ini dalamnya Angkor Wat. Oke, kita udah masuk. Sekarang kita langsung lanjutkan perjalanan. Sekarang kita menuju ke makan siang. Makan siangnya juga nggak jauh dari sini. Langsung aja kita makan siang. Saking seringnya saya nyetir Ioniq 5 sampai lupa betapa nyamannya naik mobil ini sebagai penumpang. Lega banget, bahkan bisa relax mode. Belakang juga masih lega, bantingannya empuk. Waduh, sorry nih Pak Riki nih. Saya tes kenyamanan dulu nih. Siap. Bangunin kalau udah sampai tempat makan Pak Riki. Siap. Kurang ajar banget ya saya ya. Aduh, relax banget sini mobil. Apalagi pinggir-pinggirnya pohon. Oh, enaknya tidur siang bentar. Oke, kita makan. Oke, kita makan dulu, dan kita udah dipesenin buat yang khususnya tim dari Indonesia itu makanannya yang halal ya. Jadi let's go, let's eat. Oke, ludes. Jadi so far makanan Kamboja tuh rasanya rasa Asia lah. Agak sedikit ke arah Chinese food, tapi enak-enak. Ada mirip Thai-nya juga, ada mirip rasa Indonesia-nya juga, ada mirip rasa Chinese-nya juga. Oke, saya sih bisa makan makanan Kamboja. Wow, dikasih ini miniaturnya Ioniq 5 dari Korea. Thank you very much. Kamsahamnida. Nah, jadi sekarang kita cuma muter-muter kawasannya Angkor, karena ini tuh besar banget kawasan Angkor ini. Makanya sempat dibilang pas zamannya itu kan mungkin kota terbesar di dunia gitu. Jadi candinya tuh tersebar di mana-mana. Nah, kita cuma lewat-lewat aja, nikmatin pemandangannya. Nah, ini jadi kita sampai masuk ke hutan-hutan ini karena banyak banget candi di kawasan ini. Ya udah, kita jalan-jalan aja. Nah, senangnya tuh bertualang di tengah hutan seperti ini tuh kita nggak membuang polusi sama sekali. Jadi ini kalau bisa tersenyum nih, pohon-pohonnya tersenyum nih. Mobil lewat tapi nggak ada asap, nggak ada gas beracun. Bener-bener di tengah hutan. Agak-agak mencekam ya suasananya, sepi banget di sini. Masuk ke pelosok hutan. Nah, ini ada candinya. Dulu Kamboja ini banyak peninggalan sejarah yang masih harus dipugar. Tapi ya inilah peninggalan sejarah tadinya seperti ini kalau belum dibenerin. Lanjut jalan lagi. Oke, kita karya wisatanya udah selesai hari ini. Udah ke tempat-tempat yang bersejarah. Kita sekarang udah dibalik ke hotel dan ada chargeran juga di hotel. Jadi mobil ini akan di-charge. Besok kita akan langsung ke kota lain yang lebih besar lagi dari Siem Reap. Selamat pagi, sekarang hari ketiga dan kita akan menuju ke ibu kota dari Kamboja, yaitu Phnom Penh. Dan ini perjalanannya cukup jauh, 300 sampai 400 kilo karena kita berhenti di sejumlah tempat. Ayo kita explore lagi jalan luar kotanya Kamboja. Baterainya udah 100%. Jadi memang enak sekali ya naik mobil listrik tuh kalau kita nginep dan kita tahu hotelnya itu punya charger, kita istirahat, mobilnya di charge, besok paginya udah 100%, udah ready to go. Nah, di sini nih 423. Sebelumnya malah kemarin cuma 300-an. Jadi itu tergantung dari yang bawa sebelumnya. Jadi kayaknya ini mobil tes, jadi sebelumnya mungkin bawanya boros gitu ya.
Tapi karena kemarin kita nyetirnya normal, jadi sekarang range-nya naik. Kalau mobil saya di rumah tuh bahkan range-nya setiap 100% tuh udah sampai di 500-an gitu. Jadi dia itu menyesuaikan. Seperti biasa, teman perjalanan saya Om Arthur dan Pak Riki di belakang. Di perkampungan ya, mungkin namanya ini Kampung Gede ya. Masih ada kata kampung juga ya di sini. Nah, ini dia, kita sudah sampai di Kampung Gede Bridge. Dan ini adalah jembatan batu yang tertua di Kamboja. Bahkan bukan hanya di Kamboja, menurut peneliti juga ini jembatan tertua di Asia Tenggara yang masih berdiri kokoh. Jadi ini sudah dibuat hampir 1000 tahun yang lalu dan sampai sekarang juga masih berdiri tegak dan dijadikan salah satu tujuan wisata. Oke, kita langsung lanjut lagi. Sekarang kita akan berjalan 180 km menuju ke satu tempat yang namanya Spider Market. Pasar laba-laba. Nggak tahu deh itu apa. Selalu menarik memang jalan, bukan hanya keluar kota ya. Keluar kota aja udah menarik gitu, melihat budaya dan tempat-tempat baru. Ini apalagi antar negara nih, di negara baru saya explore Kamboja dan kita akan ke Spider Market. Total dari hotel kita udah jalan 242 kilo, masih bisa 270 lagi, dan kita baru masih 58%, artinya kita baru pakai 42% dari baterai. Laba-laba beneran loh. Laba-laba. Ada laba-laba, ulat, segala macam makanan aneh. Tadinya saya pengen nyoba, cuman saya googling. Beberapa pendapat ulama menyatakan tidak halal memakan binatang seperti ini, ya udah nggak jadi deh. Ya di sini banyak yang jual, tapi kalaupun ternyata halal, kayaknya saya nggak berani deh makannya. Oke, kita cuman berhenti sebentar di sini, cuman buat ngeliat kuliner setempat, yaitu yang berwujud laba-laba, ulat, jangkrik semua. Sekarang kita lanjutkan perjalanan ke Phnom Penh. Nah, ini mobil kita kan plat Indonesia, ini mobil Singapura. Ini dia yang all wheel drive. Jadi ini yang tenaganya udah 300 HP. Dalamnya interiornya putih ya. Interiornya putih. Cuman nggak ada beda yang lainnya sama kita, tapi dia penggeraknya all wheel drive. Torsinya besar sekali ya. 605 Nm dan tenaganya 300 HP, 0-100 bisa di bawah 5 detik. Tapi jangan tanya harganya. Ioniq 5 harganya yang standar range, yang standar range deh, bukan yang long range. Itu aja harganya udah 1,8 miliar rupiah. Kalau yang kayak spek kita yang long range 2 wheel drive itu sudah 2,3 miliar rupiah. Jadi kalau yang all wheel drive mungkin bisa dekat ke 3 miliar kali harganya. Karena ya Singapura mahal banget. Oke, nah kita sekarang menuju makan siang ya. Makan siang. Masuk kota Phnom Penh, makan siang. Bukan laba-laba tapi kan? Bukan. Jangan dulu. Jangkrik. Apa kecoa? Kita lihat nanti makan siangnya. Let's go. Alhamdulillah kita sudah memasuki Phnom Penh. Ini adalah ibu kota dari Kamboja dan kita langsung menuju restoran untuk makan siang. Ya, itu tadi Phnom Penh, jadi ibu kotanya Kamboja. Saya belum melihat semuanya ya, tapi kalau dari yang saya lihat nggak semodern Jakarta, tapi lebih seperti ibu kota provinsi kita lah. Mungkin seperti Surabaya, Semarang gitu ya suasananya. Sekarang kita makan dulu. Nah, yang halal sudah dipisah, jadi kita pisah meja. Yang muslim ini makannya di sini. Udah habis makanannya, enak. Tapi ya
nggak terlalu khas gitu, agak sedikit ke arah emang Chinese food ya kalau Cambodian food itu. Tapi enak. Kita sekarang ke hotel untuk istirahat. Assalamualaikum. Oke, ini dia kamar kita. Jadi sekarang istirahat dulu. Ini kota Phnom Penh. Selamat pagi. Sekarang kita siap berangkat lagi. Tapi sebelum kita berangkat dari Phnom Penh, kita mampir dulu di Hyundai Camco Motor di Phnom Penh karena ini pertama kalinya ada Ioniq 5 mendarat di Kamboja dan saya diminta untuk berbicara di depan media dan beberapa KOL dari Kamboja menceritakan tentang pengalaman memakai mobil listrik karena kayaknya mobil listrik belum begitu populer di Kamboja. Oke, kita talk show dulu. Oke, udah selesai talk show-nya. Jadi intinya sharing dikit tentang pengalaman memakai EV, memiliki sendiri EV dan pengalaman di perjalanan ini. Karena EV ternyata baru mulai di Kamboja, jadi baru mau masuk produk-produk EV walaupun sudah ada beberapa tapi masih sangat sedikit. Jadi moga-moga sharing ini bisa membuat masyarakat Kamboja lebih mengenal tentang electric vehicle dari penggunanya langsung. Sekarang kita langsung jalan menuju ke Ho Chi Minh City. Goodbye Kamboja. Sekarang kita langsung menuju ke perbatasan Vietnam. So far Kamboja ternyata terasa lebih familiar di sini. Suasananya itu mirip Indonesia ya, dari mulai Siem Reap, kemudian di Phnom Penh gitu ya. Walaupun bahasanya sangat berbeda. Sekarang kita langsung menuju ke perbatasan Vietnam. Saya juga belum pernah ke Vietnam dan langsung pengen tahu gimana Vietnam itu dan seperti apa nyetir di sana. Gede juga nih ya, Sungai Mekong. Sering dengar namanya di film-film Mekong River. Nih sekarang saya lewat. Ini benar-benar gede banget jembatannya dan gede banget juga sungainya. Nah, sekarang kita udah memasuki border perbatasan Kamboja Vietnam. Oke, akhirnya saya sudah berhasil melewati perbatasan Vietnam dan sekarang tinggal menunggu mobilnya lewat karena mobil ini ketika melewati perbatasan itu diperiksa nomor sasisnya, nomor rangkanya dan surat dari IMI juga itu diperiksa untuk kecocokannya dengan mobil. Nah, begitu udah selesai, kita tinggal langsung jalan ke Ho Chi Minh. Memasukkan mobil dari satu negara ke negara lain itu tidak simpel ya prosesnya karena harus ketat, jangan sampai nanti ada penyelundupan mobil karena berkaitan dengan pajak, bea cukainya, semuanya. Jadi memang diperiksa sangat ketat setiap kali kita melewati perbatasan. Akhirnya masuk mobil Indonesia ini. Nah, itu dia. Dengan gagahnya masuk ke Vietnam.
Oke, semua sudah selamat masuk ke Vietnam. Jadi peserta-pesertanya di belakang, kita juga udah disambut sama tim dari Vietnam. Dan kita akan berfoto-foto sebentar, setelah itu langsung kita jalan. Dan saya juga udah penasaran ngelihat Vietnam itu seperti apa. Nah, ini dia timnya semua. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Selalu excited ya perjalanan seperti ini. Begitu pindah negara tuh langsung penasaran gitu, negara lain seperti apa gitu ya. Karena kita benar-benar belum pernah sama sekali dari border ini langsung ke ibu kotanya Vietnam. Let's go to Ho Chi Minh. Vietnam. Saya baru sekali ke negara ini dan ya sama seperti sejumlah negara termasuk seperti kita juga. Negara ini pernah porak-poranda gara-gara perang dimulai dari tahun 50-an tengah. Kemudian sampai yang kita sering lihat di film itu perang Vietnam gitu ya, antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, antara komunis melawan Amerika Serikat gitu, yang akhirnya tahun 76 mereka bersatu. Dan sekarang foreign policy mereka adalah mereka berdamai dengan semua negara di dunia dan sudah bisa menjadi destinasi bagi turis. Kita kesini juga bisa berjalan dengan aman. Dan yang menarik dari Vietnam adalah kepadatan penduduknya. Jadi negara ini itu luasnya itu tidak sekitar 1/6-nya Indonesia luasnya, tapi penduduknya 100 juta. Artinya lebih dari 1/3-nya Indonesia. Artinya kepadatan penduduknya sekitar 2 kali lipat Indonesia. So far pemandangannya masih mirip Indonesia ya. Ini kita lewat pasar dan ya pasarnya benar-benar Indonesia banget. Tapi kita nggak tahu nanti kita ke kota besarnya, ke ibu kotanya seperti apa. Jadi tujuan kita di Ho Chi Minh City itu tinggal 27 km lagi. Tapi hampir 1,5 jam menurut prediksi Google Maps kita baru nyampe. Artinya nih kita bakal ketemu kemacetan. Udah lama gak ketemu macet. Udah masuk Ho Chi Minh City. Jadi Ho Chi Minh City ini dulunya namanya Saigon, kemudian diganti namanya menjadi Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh itu komunis leader pertama di Vietnam Utara yang dianggap sebagai ya founding father-nya juga gitu ya di sini. Jadi diabadikan menjadi nama ibu kota mereka. Dan ini macet karena ini pas kita jam pulang kantor. Jadi ya sama seperti ibu kota kita, macet sekali. Tapi secara infrastruktur ini lebih modern dibandingkan Phnom Penh di Kamboja. Ini benar-benar kota metropolitan lah. Seneng banget rasanya cross country, berjalan dari satu negara ke negara yang lain menggunakan mobil. Bahkan bukan hanya mobil tapi mobil listrik. Bukan sekedar mobil listrik tapi mobil listrik yang dijual di Indonesia dan yang dirakit di Indonesia kita bawa ke sini. Dan benar-benar pengalaman yang sangat unik ya, pengalaman yang berbeda dibandingkan ketika kita berpindah negara menggunakan pesawat terbang gitu. Nah, untuk total perjalanannya sendiri, saya itu menempuh sekitar 1000 km. Tapi kalau rombongan yang lain yang berangkat dari Singapura itu total 3000 km jalan pakai Ioniq 5 ini dari Singapura sampai ke Ho Chi Minh. Iya, jadi tagline yang go far with zero worries itu bener ya adanya. Jadi selama perjalanan tuh nggak ada rasa worries sama sekali. Kita baterainya tuh udah tipis, yang kita deg-degan mau ngecharge di mana karena range-nya jauh. Dan Ioniq 5 ini juga bisa memenuhi kebutuhan kita selama sehari karena kita pasti udah capek duluan. Dan ketika kita istirahat itu mobil langsung di charge dan besoknya sudah penuh lagi energinya. Benar-benar effortless banget. Dan
menyenangkan bisa melihat sejumlah budaya dari negara-negara yang kita kunjungi, dan beda gitu ya emang rasanya dengan kita naik pesawat terbang. Serta terima kasih untuk Hyundai ASEAN yang sudah mengundang saya ke acara ini. Pengen rasanya ngelanjutin perjalanan ini mungkin ke Myanmar, ke Laos, atau kemana lagi, karena enak sekali perjalanan antar negara menggunakan mobil. Kemana lagi kira-kira saya mesti jalan? Coba komentar di bawah, siapa tahu bisa terwujud. Tapi untuk sekarang sekian dulu vlognya. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri dan Hyundai ASEAN serta Hyundai Motor Indonesia. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.